Pengembangan SDM. Kelompok 3. Manajemen Sumber Daya Manusia. Anggota kelompok 1. Irgi 2. Mia 3. Tia 4. Wulan. Ada yang tahu gak sih, apa sih pengembangan SDM itu? Pengembangan SDM itu ialah proses sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kapasitas karyawan melalui pelatihan, pendidikan, serta pengembangan karir. Selanjutnya ada pula tujuan pengembangan SDM. 1. Meningkatkan kinerja karyawan. Ketika karyawan dibekali dengan ilmu dan keterampilan yang tepat, mereka tentu akan bekerja lebih baik. Kedua, mempersiapkan karyawan untuk promosi jabatan. Pengembangan SDM juga bertujuan agar karyawan siap untuk menduduki posisi yang lebih tinggi di masa depan. Ketiga, membangun budaya organisasi yang positif, yang tentunya berdampak baik bagi seluruh lingkungan kerja. Keempat, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Di era yang serba cepat ini, kemampuan beradaptasi sangat penting. Berikutnya, kita bahas manfaat dari pengembangan SDM. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Artinya, individu dalam organisasi menjadi lebih kompeten dan profesional. Kedua, hal ini juga berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Ketiga, organisasi akan memiliki daya saing yang lebih baik karena memiliki SDM yang unggul. Keempat, tentu saja, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan akan semakin kuat. Kelima, meningkatkan retensi karyawan. Pengembangan SDM juga dapat meningkatkan retensi karyawan. Karyawan yang merasa diperhatikan dan diberi ruang untuk berkembang, cenderung akan lebih loyal. Dan yang terakhir, pengembangan ini mampu memperkuat budaya organisasi, karena bisa menjadikan tempat kerja lebih sehat dan kondusif. Lalu, bagaimana metode yang digunakan dalam pengembangan SDM? Secara umum, metode ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. On-the-job training. Untuk on-the-job training ini, pelatihan dilakukan langsung saat karyawan bekerja. 2. Off-the-job training. Sedangkan untuk off-the-job training ini, pelatihan dilakukan di luar aktivitas kerja harian. Berikut ini contoh yang ada di dalam on-the-job training. Pertama, rotasi pekerjaan, di mana karyawan dipindah ke berbagai posisi agar menguasai banyak hal. Kedua, pendampingan atau mentoring, yaitu karyawan baru dibimbing oleh yang lebih senior. Ketiga, penugasan proyek, memberikan tanggung jawab proyek tertentu agar karyawan belajar secara langsung. Keempat, delegasi tugas, yaitu memberikan tanggung jawab baru agar mereka belajar mengambil keputusan. Selanjutnya, contoh dari off-the-job training. Pertama, mengikuti seminar atau workshop. Karyawan menghadiri pelatihan singkat yang dipandu oleh ahli dalam bidang tertentu. Kedua, kursus online, mengikuti pembelajaran mandiri melalui platform digital seperti Miskill, Coursera, atau LinkedIn Learning. Ketiga, simulasi, pelatihan menggunakan skenario tertentu, misalnya simulasi menghadapi komplain pelanggan atau situasi krisis. Keempat, studi banding, karyawan atau manajemen mengunjungi organisasi lain untuk belajar sistem kerja, SOP, budaya pelayanan, atau strategi bisnis yang sudah terbukti berhasil untuk mendapatkan inspirasi, melihat praktik terbaik, dan membuka wawasan yang baru. Selanjutnya ada beberapa karakteristik pengembangan SDM. Pertama, pembelajaran berkelanjutan. Pengembangan SDM berpusat pada pembelajaran yang terus-menerus, di mana karyawan didorong untuk memperoleh pengetahuan baru dan mengembangkan keterampilan agar tetap relevan dalam pekerjaannya. Kedua, pengembangan karir. Program pengembangan SDM membantu karyawan menyesuaikan karakteristik pribadi dengan persyaratan pekerjaan, sehingga mendukung pertumbuhan karir individu dan organisasi. Ketiga, durasi program. Setiap program pengembangan SDM memiliki jangka waktu pelaksanaan yang berbeda, bisa singkat, sedang, atau panjang, tergantung kebutuhan organisasi dan tujuan yang ingin dicapai. Keempat, pengembangan organisasi. Selain fokus pada individu, pengembangan SDM juga ditujukan untuk kemajuan organisasi secara menyeluruh, termasuk perubahan budaya kerja, proses, dan struktur organisasi.
Kemudian ada proses dan konteks pengembangan SDM. Pertama, proses sistematis. Pengembangan SDM harus dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan terintegrasi agar efektif dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Kedua, konteks organisasi. Keberhasilan pengembangan SDM sangat dipengaruhi oleh konteks organisasi, termasuk kebijakan, budaya, dan dinamika internal yang berlaku. Ketiga, pendekatan multidisiplin. Pengembangan SDM bersifat multidisiplin karena melibatkan berbagai ilmu seperti manajemen, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan ilmu lain yang relevan. Ada juga berupa tantangan dalam pengembangan SDM. Pertama, adaptasi terhadap perubahan. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi, dan kebutuhan pasar, sehingga pengembangan SDM harus fleksibel dan responsif. Kedua, integrasi dengan kebijakan organisasi. Pengembangan SDM perlu diintegrasikan dengan kebijakan organisasi, seperti sistem penghargaan, alur kerja, dan sistem pengelolaan karyawan agar lebih efektif. Ketiga, evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Program pengembangan SDM harus dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan organisasi agar tetap relevan dan efektif. Faktor yang memengaruhi pengembangan sumber daya manusia, SDM, dalam organisasi. Pertama, ada faktor internal. Faktor internal ini adalah aspek-aspek dari dalam organisasi yang memengaruhi bagaimana dan sejauh mana SDM dapat dikembangkan. Ini bisa dikontrol langsung oleh organisasi. Contohnya, pertama, visi dan strategi organisasi. Kedua, kebijakan dan komitmen manajemen. Ketiga, budaya organisasi. Keempat, ketersediaan sumber daya. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi atau kekuatan dari luar organisasi yang memengaruhi arah dan bentuk pengembangan SDM. Umumnya tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh organisasi. Contohnya, 1. Perkembangan teknologi. 2. Regulasi pemerintah. 3. Tuntutan pasar dan persaingan industri. 4. Kondisi sosial dan ekonomi. Ada pula solusi dari faktor internal pengembangan SDM. Pertama, menyelaraskan visi dan strategi organisasi dengan rencana pengembangan SDM. Kedua, meningkatkan komitmen pimpinan dan manajemen terhadap pentingnya pelatihan karyawan. Ketiga, membangun budaya organisasi yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Keempat, mengoptimalkan anggaran dan waktu dengan metode pelatihan yang efisien seperti e-learning dan micro-learning. Ada juga solusi dari faktor eksternal pengembangan SDM. 1. Melakukan pelatihan dan upskilling secara rutin untuk menghadapi perkembangan teknologi. 2. Membentuk tim khusus untuk pemantauan regulasi dan compliance, serta menyediakan pelatihan terkait. 3. Melakukan benchmarking terhadap industri sejenis dan menyesuaikan kurikulum pelatihan. 4. Mengembangkan program pelatihan berbiaya rendah saat krisis ekonomi, misalnya melalui kerjasama atau sumber gratis. Konteks lingkungan dan organisasi. Pertama, perubahan lingkungan. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, baik dari segi teknologi maupun budaya. Kedua, pemerataan pembangunan. Kesenjangan pembangunan antar daerah dapat mempengaruhi kualitas dan akses pengembangan SDM di berbagai wilayah. Secara keseluruhan, kesimpulannya adalah pengembangan SDM meningkatkan kemampuan, kinerja, dan loyalitas karyawan, serta daya saing organisasi. Metodenya beragam, dari pelatihan teknis hingga soft skills. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.